Ini salah satu fenomena dari alih fungsi lahan. Ini menjadi kaplingan ini. Jadi karena tadi saya utarakan bahwasanya perkembangan penduduk tidak diimbangi dengan tata kelola lahan, sehingga lahan pertanian pun menjadi kaplingan. Ini baru diuruk 1 tahun yang lalu, sudah dipetak-petak, sudah ada patok, dan ini sudah ada batu yang siap menjadi salah satu bangunan. Ini luasan 1.500. Jadi bisa dikalkulasikan bahwasanya setiap daerah atau desa pengurangan lahan, baik kisaran yang luas atau sedikit, lama-lama lahan pertanian yang produktif bisa dialih fungsikan menjadi bangunan permanen, baik pemukiman atau jenis usaha yang lain. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya dampak dari alih fungsi lahan pertanian yang jelas ekosistem yang nantinya tidak berimbang, kurangnya tenaga petani, selanjutnya penurunnya produktivitas tanaman, terutama tanaman padi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari kurangnya bahan makan dari tanaman yang dihasilkan negara agraris, salah satunya ini alih fungsi lahan. Satu pabrik menelan lahan puluhan hektar ini, dari buang ini sampai depan itu Candeles, sepanjang 300-an meter ini panjangnya, lebarnya ini berapa meter itu sana. Rencana mau mendirikan pabrik sosis. Memang ada penyerapan tenaga kerja yang bekerja di pabrik, tapi di lain pihak juga petani kehilangan lahan, pekerjaan atau penghasilan dari gabah sendiri menurun sekian persen. Jadi tetap ada kelemahan dan kelebihan, karena di lain pihak juga cara pandangnya punya kepentingan masing-masing. Ada berapa puluh hektar ini sampai ke depan itu Janara, belum sana itu dibuat perumahan kaplingan. Lahan semakin tahun semakin menyempit. Untuk di daerah kami aja setiap tahun ada puluhan hektar, sedangkan seluruh Indonesia berapa ratus hektar yang lahan pertanian menjadi alih fungsi. Demikian informasi dari daerah kami, wilayah Pantura. Inilah bukti bahwasanya penyempitan lahan pertanian oleh investor yang membuat pabrik yang keluar dari keramaian kota, akhirnya menyita lahan, hanya membeli lahan-lahan pertanian yang subur yang akan digunakan
untuk pabrik-pabrik. Sebetulnya ini lahan-lahan produktif yang bisa untuk menyangga swasembada pangan, tapi menjadi alih fungsi lahan tersebut menjadi bangunan-bangunan, sehingga mengurangi lahan-lahan pertanian yang semestinya diolah menjadi lahan persawahan yang bisa menopang swasembada pangan. Tapi dengan adanya investor-investor masuk ke daerah, terutama di daerah kami ini, daerah Jawa, di pabrik-pabrik besar. Di pendirian pabrik-pabrik atau alih fungsi lahan yang jelas ada plus minusnya. Sementara untuk lapangan kerja yang jelas yang tidak mau ke sawah menjadi pegawai pabrik atau karyawan pabrik yang profesinya sebagai tenaga buruh tani, kehilangan lapangan pekerjaan. Yang jelas apapun tindakan atau menentukan sikap atau menjadikan pergantian akan mengakibatkan ketenaga kerjaan di sisi ini menguntungkan, di sisi lain ada yang tidak menunjukkan suatu kewajaran. Tapi yang jelas pemerintah juga saya harap dari kami kaum petani untuk bisa mengidentifikasi bagi lahan-lahan yang kurang produktif, bisa dibuat pabrik misalnya, buat untuk kapling rumah. Jadi saya harap dan saya mengharapkan sekali lahan-lahan yang sekiranya subur dan cocok untuk lahan pertanian, paling tidak ada perhatian khusus agar supaya ketahanan pangan di Indonesia bisa tercukupi. Mungkin itu saja gambaran di daerah kami. Setiap tahun ada alih fungsi lahan, yang lahan tersebut lahan-lahan produktif. Itu aja mungkin, bila mana mungkin pendapat ini sekedar pendapat ya, jadi bisa saya memihak ke petani atau memihak kemana. Yang jelas ini memang real keadaan lapangan di daerah kami seperti ini. Itu aja, bisa nanti dilihat lain lagi di sebelah sana juga. Ini paling tidak udah puluhan hektar ini yang menjadi bangunan permanen, bangunan pabrik. Wilayah sekitar sini aja puluhan hektar. Mungkin bagi pemerintah bisa mengambil kebijaksanaan supaya bagi petani juga istilahnya bisa memproduksi pangan dengan baik. Perusahaan atau investor juga bisa membuka usaha di daerah kami, karena semua itu ada untung ruginya. Terima kasih. Satu fenomena alih fungsi lahan pertanian yang bisa menyebabkan
penyempitan lahan pertanian yang subur, terutama berupa bangunan fisik, baik ini rice mill, ini penggilingan padi, karena tingkat pertumbuhan dengan penyediaan lahan yang kurang, akibatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan fisik, salah satunya rumah penggilingan padi. Ini akibat dari susutnya lahan pertanian akan mempengaruhi satu ekosistem, kerusakan lahan, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja buruh tani, dan masih banyak pengaruh-pengaruh lahan pertanian yang dijadikan bangunan fisik atau pabrik-pabrik atau yang semacamnya. Ini jelas kita perlu mempertimbangkan suatu proses perizinan ini yang bisa menangani adalah pemerintah daerah setempat.